rekan-rekan semua guru, rekan-rekan semua penggiat pendidikan dan anak-anakku, siswa-siswi. Ini saya kembali take dengan Bapak Guru Sejarah Pak Wahyudi ini adalah tokoh sejarah SMK Negeri 1 Bangil ya kan. Kalau tidak ada Pak Wahyudi nggak ada sejarah. Berlebihan itu. Ini Pak Wahyudi sekarang kita akan membahas tentang mohon maaf lahir batin Pak. Sebenarnya kata ini Pak Jupri ya kan. Ini Pak Jupri tadi barusan itu adalah rekan kerja kita yang bagian bersih-bersih. Ya, baik. Ini masih di bulan Syawal, awal-awal bulan Syawal. Pak, ada sejarah enggak? Maksudnya menurut Pak Wahyudi ada sejarah yang khas enggak yang berhubungan dengan bulan Syawal? Kalau di Indonesia ya, secara Indonesia. Gimana? Alhamdulillah, terima kasih Pak Aris. Kita ini punya sejarah yang sangat khas sekali. Dan kita itu sebenarnya mampu untuk mengungkapkan kearifan lokal kita. Ternyata setelah kita belajar Indonesia modern, itu ada istilah yang baru, namanya istilah halal bihalal. Halal bihalal. Ya, istilah itu katanya bahkan menurut kamus Mujid kamar itu tidak ada dalam bahasa Arab sana. Halal bihalal ya. Jadi itu termasuk. Maksudnya itu bahasa Arab, tapi tidak ada di kamus Arab itu tidak ada. Betul ya? Itu kehebatan ulama kita. Ya. Ini ya, Indonesia itu berarti dari sejarahnya zaman dulu itu pinter gadak-gaduk ya. Betul. Mengait-ngaitkan satu kata-kata. Sedikit Pak Aris. Ayo lanjut. Tapi saya ingin kalau bisa yang hanya dalam bentuk katakanlah mungkin itu literasi, kalau bisa ini diterapkan juga dalam teknik Pak Aris. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau literasi mungkin, tapi kalau itu diterapkan seperti orang Jepang, katakanlah dulu ada komputer yang besar kemudian dibonsai menjadi laptop lah. Betul. Ada yang Harley Davidson ternyata menjadi Honda loh, itu kan dibonsai. Jadi tetap kita itu meniru, tapi kita itu tetap pada kepribadian kita itu dalam kegiatan kita. Ya, yang jadi, bisa masuk ke dalam kegiatan kepribadian masing-masing individu bangsa Indonesia ya. Kita menyerap baik teknologi ataupun mungkin budaya, tapi kemudian tidak ada menyerap, tapi menyesuaikan kita. Disaring sesuai dengan kearifan lokal kita. Sesuai dengan katakanlah sehingga menjadi lebih aplikatif. Menarik. Sebentar sekarang. Kata halal bihalal sendiri kok bisa muncul? Maksudnya kan ridho birido ya bisa ya. Terus misalnya ikhlas bi ikhlas ya bisa. Lagi kenapa kok halal bihalal? Ya apa ceritanya yang pertama ya karena guru sejarah saya mohon maaf saya bukan guru bahasa Arab atau guru agama sehingga saya tidak bisa tidak bisa untuk misalnya ada tasrifan itu saya kurang menguasai mohon maaf nanti bagiannya Pak Atar tapi ya halal bihalal itu sebenarnya ada satu momen di pasar Sriwedari sekitar tahun 1935 itu ada pedagang dari India atau dari sana Gujarat, dia itu juara martabak ya, gitu. Kemudian ngomong halal gitu halal beli halal gitu loh. Jadi kemudian seperti itu halal kan gitu. Kalau kita ke Arab kan ngomong gitu halal bukan berarti halal itu diritokan diikhlaskan tak apa ambil tapi bukan halal dalam arti ini secara zat tapi berarti halal tetap halal Pak Aris ya masih halal si orang tadi itu ini loh halal ini kan kayak gitu kan ya. Ya mungkin promosi barangkali. Promosi. Itu halal. Halal ya, gitu. Itu yang pertama. Terus kok bisa ya? Itu martabak ya, Pak ya? Iya, itu yang berarti pertama. Bukan bakso ya? Iya, enggak ada. Bakso itu kan teko Cina, Pak. Lah bakso teko Cina ya. Cina kebetulan. Iya, kira seperti itu. Iya. Mana enggak contoh ya martabak. Nah, Oke, lanjut. Terus yang kedua itu ya halal bihalal ini berkaitan dengan peristiwa politik ini. Peristiwa politik. Itu tahun 1948. 48 ya. Lah. Jadi tahun 48 itu kita baru merdeka. Kalau masalah apa tadi martabak ya itu roto. Saya koyoke ndak pati yakin. Ya, tapi lek masalah tahun hanya ini guru sejarah pakare. Saya percaya martabak lanjut. Oke.
tadi itu anggap saja itu sedikit legenda. Iya. Ini yang masalah halal. Ya. Maksudnya bukan teksnya halal, tapi ini karpe halal itu loh, makan itu tak ikhlas gitu kan ya. Itu, Oke, sekarang sejarah. Sekarang kalau tahun. Ya, ini tahun 48 itu kan kita baru merdeka. Baru merdeka. Dan kita mendapat tantangan yang luar biasa. Yang pertama biasanya dari mana tantangan, Paris? Tantangan itu eksternal. Yang pertama dari dalam dulu loh. Oh, dari dalam. Internal dulu baru gitu eksternal. Gitu. Kalau kita sudah betul. Jadi jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Betul. Seperti dari dalam nafsu itu ya. Seperti ketika kepingin ngerawuk kancane ya. Jadi tahun 48 itu ada, kalau kita belajar sejarah, ada usaha mempertahankan kemerdekaan itu dari ronrongan dalam negeri. Rongrongan dalam internal. Iya. Yang pertama tahun 48. Peristiwa Madiun tahu Paris. Madiun itu golongannya G30 bukan ya? Peristiwa Madiun 48. Nah, tokohnya yang terkenal siapa itu? Sopo Pak? Lah ya bener kan, itu kan musuh PKI kan ya? Iya, itu tahun 48. Iya. Jangan sampai terbalik. Tahun 65 tokohnya. 65 untung. Iya, tapi satunya lagi Aidit. Sampai tahu enggak? Dua nama tadi itu nama apa? Kira-kira nama Islam apa enggak Islam itu? Iya, Rek. Islam kan ya? Islam. Ya, berarti Islam. Kok iso? Ya, kembali lagi tadi itu kita itu harus selesai antara Islam dengan keindonesiaan kebangsaan itu. Oh gitu ya? Iya, itu kalau nggak selesai, wah sampai saya gitu bebek Paris. Ya, jadi harus selesai. Itu Muhammad loh. Ya makanya kemudian kalau yang itu ada sebuah yang sering dipakai itu ya. Saya nggak tahu hadis apa enggak ini ya. Hubul waton minal iman. Itu artinya supaya jangan bener apa enggak penting. Pokoknya enggak kesensor ono aman misalnya kan. Disensor enggak apa-apa. Ketawa. Iya, oh itu. Oke. Terus kenapa ada hubungannya sama momen di hari Lebaran? Nah, tadi kan tahun 48 itu ada pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI 48. Kita wis ada dua lah. Dari Belanda ada agresi militer 1-2. Tapi di sisi lain itu ada juga kanan. Yaitu pemberontakan DITII. Oh iya, DITII pasti. Jadi kita itu dikepuk kiri kanan. Iya. Kiri ada, yang gebuk kanan ada. Depan yang agresi ada, ya kan? Ya. Tinggal satu-satunya kita harus mundur, tapi kita nggak mundur. Ada juga mundur, seperti peristiwa Bandung Lautan Api. Waduh. Mundur ke Paris ya. Tapi mundur untuk menang. Hanya ada sejarah Indonesia itu rekan ya. Nanti kita bahas di sit yang lain. Indonesia itu saja nih nggak tahu menang lek perang, ya kan? Tapi Gusti Allah sayang gara-gara gak tahu menang dikei merdeka sama Gusti Allah. Itu kita bahas yang lain. Lanjut. Saya terus menyesatkan. Enggak apa-apa. Ya. Sekarang masalahnya tadi, kenapa atau siapa sih yang punya gagasan kita harus momen penting sekali lagi sejarah. Momen penting kenapa kita harus kumpul dengan kata-kata halal bihalal. Tadi kan ya. Jadi ketika terjadi pergolakan politik tadi, ya ketika ngomong politik itu kan panas toh Baris. Panas, oke lanjut. Ya, ya ketika panas. Nah pada waktu itu kebetulan ya kan ada namanya ini prinsip Nasakom. Ya, nasionalis komunis agama. Ya. Kebetulan pada waktu itu ini bisa jadi bulian orang-orang Masumi ya. Oh iya, Islam. Itu sing kan waktu itu yang Nasakom nasionalis itu kan PNI. Betul. Agamanya itu NU. Sering dibully nih. Kemudian yang K-nya itu komunis. Nah, kebetulan mungkin kita kalau berpikiran positif, katakan itu berjuang di dalam, satunya yang Masumi di luar. Betul. Tapi biasanya jadi bully-bulian. Biasanya netizen itu kejam ya. Jadi seperti kita, padahal teman ya kan. Saya sering bully Pak Wahyudi, kebetulan saya enggak bully. Ya, lanjut Pak. Ya, oke, jadi terus maka ketika ada seperti itu ya mereka itu apa sih crashnya begitu dalam, maka kemudian harus ada satu momen yang tadi politiknya itu agak dilepas. Ya, nggak pikir politik dulu lah, istirahat lah. Betul. Jadi politiknya itu agak dikurangi. Ya kita ngomong apa? Idul Fitri. Momen Idul Fitri. Ya, maka kemudian kumpulkan. Apa ya kira-kira namanya? Nah, ini Pak Karno ngomong sama Bapak Kiai ya. Wahab ya, betul. Yang menciptakan lagu apa?
Ya halal waton. Halal waton. Oh, itu. Oh, Sampean paling gak hafal. Lo palsu sampean. Ya. Oke. Ya, berarti gitu ya. Yai Wahab itu Ya. merumuskan atas idenya Bung Karno. Ya, kemudian ada istilah Halal bihalal tadi. Ya. Itu rekan-rekan. Ya. Ternyata halal bihalal ini memang benar-benar khas Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia yang nggak ada di lain, karena juga tadi mulai dari istilah tadi ya kan, istilah itu diambil filosofinya bahwa halal ini ya sudahlah kita saling menghalalkan. Nah, terus ada halal bihalal. Nah, itu kata-kata yang mungkin kelihatan diambil dari serapan bahasa Arab, namun ini adalah ciri khas bangsa Indonesia sampai saat ini. Kita kalau lebaran Syawal ya, lebaran Idul Fitri, Lebaran Fitri kita pasti halal bihalal. Ada yang bilang halalan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah kita harus bangga karena di Indonesia, dan ini narasumber tadi sudah nyampaikan bahwa guru sejarah ada sejarahnya, dan sejarah itulah yang bisa menyatukan bangsa Indonesia dengan kata halal bihalal. Ya, gini Pak Aris. Oke. Bentar. Ada bentar kan lagi. Belajar sejarah itu kan untuk masa depan. Oke, lanjut. Belajar sejarah untuk masa depan. Bukan sejarah, mari. Nah, kebetulan tahun 2024 ini ada momen apa, Pak? Ada pemilu. Betul. Walaupun ini baju kayak gini warna merah, ini baju putih. Warna itu ini merah bukan, putih. Bukan mewakili partai politik, tapi mewakili bangsa Indonesia. Betul. Ya kan. Merah putih celana hitam. Saya enggak pakai kaos kaki. Oke, ya. Gimana maksudnya? Ya, kesimpulannya? Jadi, tolong nanti itu jangan sampai agama itu jadikan alat untuk politik. Pesannya. Ya. Ini pesan guru. Tapi agama itu harus mewarnai, menjiwai politik sehingga menjadi politik itu yang beradab. Yang beradab. Bukan seperti kata Iwan Fals. Apakah politik itu kejam? Apakah dia datang hanya untuk menghantam? Betul. Ya. Maka yang masalah lagu nanti kita bahas di sesi yang lain. Ini masalah durasi ya, masalah durasi. Jadi intinya kesimpulannya kita belajar sejarah, termasuk halal bihalal. Ini supaya bisa diimplementasikan di diri, termasuk waktu pemilu yang akan datang. Betul, ya kan? betul. Halal bihalal itu adalah bagian dari bangsa Indonesia yang kita harus ikhlas dengan berbagai macam kesalahan, harus bisa nerima kesalahan. Yang paling penting semangatnya adalah untuk persatuan. Betul. Untuk persatuan. Oke, itu kira-kira. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Ya, waduh.